Oke guys, selamat pagi ya. Gue bakalan nemenin kalian di pagi hari ini. Gue harap kalian sudah bangun. Gue ketuk-ketuk dulu. Tok 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 tok. Woi bangun, woi bangun. Udah pagi, kerja, cari uang. Lu cowok, nggak boleh manja, nggak boleh ngemis, nggak boleh ngemis-ngemis ke cewek ya. Harus punya jati diri. Tok 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 bangun, woi bangun kerja. Oke guys, jadi di pagi ini gue bakalan nemenin kalian dengan beberapa update karena ada beberapa hal yang penting yang kita harus ketahui bersama karena ini berbicara tentang angka atau nominal price daripada si Bitcoin ini sendiri ya. Penting banget. Jadi oleh karena itu kalau kalian mau tahu lebih lanjut, kalian simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu gue mau informasiin ke kalian, gue ngadain giveaway lagi menuju ke 25.000 subscriber ya. Gue bakalan bagi-bagiin uang 2 juta rupiah untuk 2 orang. Wah, jadi masing-masing bakalan dapetin 1 juta rupiah. Syaratnya gampang banget, kalau kalian ikutan tinggal subscribe channel gua, like, dan tinggalkan jejak di setiap video gua di bulan ini ya, di bulan depan sampai kita menuju ke 25.000 subscriber. Dan pastikan kalian sudah follow Instagram gua, semua link media sosial gua cantumin di link deskripsi. Pengumumannya giveaway ini setelah tembus subscriber 25.000. Oke, support gua guys, support gua. Oke. Apa nih bang yang kita bisa dapetin hari ini? Oke, banyak guys ya, banyak banget yang gue udah cariin materi untuk kalian semua. Untuk awal, kita melihat Bitcoin naik ya. Tadi naik loh. Serius, tadi naik 3%. Sekarang langsung anjok, langsung turun lagi 2%. Gila gak tuh ya? Wah, lumayan banget nih ya. Oke guys, jadi sebenarnya yang gue mau sampaikan kepada kalian, jadi Bitcoin saat ini tuh sebenarnya lagi mencoba ya, kalau bahasa sekarang tuh kayak ya udah fase sideways aja gitu kan. Ya udah kayak gini-gini aja terus kayak gini stabil, naik turun, naik turun, turun lagi, anjlok lagi. Seperti itu ya. Jadi saran gue sih sebenarnya jangan dulu lihat market ya. Nih, coba lihat tuh. Tuh. Bentar. Jadi ini punya gue yang error apa gimana sih sebenarnya? Ya, hey. Oke. Wah, tiba-tiba langsung hijau lagi guys ya. Tapi itu nggak penting sebenarnya. Intinya ini adalah di fase sideways yang harus kalian perhatikan sebenarnya ini guys. Oke. Jadi yang pertama, gue mau ingetin ke kalian bahwa psikologis market atau fear and greed-nya indeks hari ini itu naik 14%. Dari 11 menuju ke 14%. Tapi itu masih di dalam fase ekstrim ya. Jadi masih agak rawan untuk kita masuk ke dalam dunia kripto. Jadi masih orang tuh kayak para trader, para investor kayak aduh, masuk gak ya gitu. Mungkin ada beberapa orang yang ini positif, jadi ya udah bakalan masuk nyicil seperti itu. Oke, terus yang kedua yang kita harus tekankan adalah jadi untuk hari ini jadi kita hari ini hari Selasa, di Amerika Serikat itu baru hari Senin ya. Nah, hari Senin jadi mereka tuh ada liburan, hari kemerdekaan bahasanya. Dan menurut gue sih sebagai yang gue lihat-lihat dari tahun-tahun sebelumnya, untuk hari libur seperti ini tidak terlalu cukup signifikan pengaruhnya terhadap dunia perkriptoan ya itu. Cuman ada beberapa hal yang tadi gue lihat di sini tuh yang penting banget. Yang pertama adalah hari Rabu. Kalian catat baik-baik. Hari Rabu jam 21 atau jam 9 itu adalah namanya PMI non manufacture ISM. Jadi ini tuh semacam kayak data yang bakalan mau rilis juga, dan ini sangat penting juga. Dan yang kalian perlu highlight lagi yaitu adalah hari Kamis ya. Hari Kamis jam 1 ada bakalan pembahasan atau rapat VMC ya, rapat VMC jam 1. Oke, jadi itu kalian harus catat baik-baik juga. Jadi di sini banyak banget data ya. Ada klaim pengangguran, ada persediaan minyak mentah, ini terkait isu daripada Ukraina dan Rusia ya. Ada lagi non-farm payroll Jumat, ada tingkat pengangguran.
Nah, ini sampai kenapa penting? Karena ini dijadikan sebagai banteng 3. Jadi kalau misalkan di investing.com itu, kalau banteng 3 itu adalah sesuatu hal yang penting dan bisa aja mempengaruhi suatu market. Jadi baik itu market saham, kripto gitu kan, stok, komoditi, dan lain-lainnya segala macam, itu pasti bakalan terpengaruh ya gitu. Seperti itu ya. Jadi yang penting kalian sudah tahu aja. Jadi ini hari Rabu, Kamis, Jumat. Jadi ya di minggu-minggu ini sebenarnya lagi-lagi ya begitulah. Makanya dibilang fase sideways karena ya belum ada keputusan yang cukup signifikan untuk menjadi support di mana demand orang tuh mau bergabung di dalam dunia perkriptoan itu. Ya. Terus apa nih? Oh iya, gue mau ya, kita bakalan membahas price, harga ya berarti ya jadinya. Sabar. Oke, kita bakalan membahas tentang harganya, kita ulik-ulik sedikit. Sebenarnya ada yang sangat menarik sih sebenarnya di sini ya guys ya. Yang menariknya itu adalah kalau misalnya kita melihat dari chartnya di sini, ini tuh kan lagi di fase sideways di apa namanya, di daily ya, maksudnya di dalam 24 jam terakhir. Tapi ada satu hal yang sangat menarik yang kalau misalkan kalian perhatikan baik-baik. Jadi di sini guys. Jadi di sini tuh ada spike yang sangat cukup signifikan nih. Nih, kalau kalian lihat nih, ada satu tail candle ya. Ini langsung boom, langsung turun guys, drastis banget ya. Drastis banget, dan ini kemarin tuh beberapa apa namanya? Beberapa jam yang lalu tuh gue kayak, wow, ada apa gerangan gitu. Dan ternyata ini tuh adalah spike atau tail candle yang seperti ini. Jadi adanya order block. Jadi ini tuh adalah patokan. Ini kalau misalkan kalian lihat nih, harganya kan lagi naik nih, lagi naik-naik gitu kan. Nah, cuman ini menjadi catatan besar karena ada volume yang juga gede di bawahnya di sini nih. Nih ya. Ada volume besar di situ, berarti itu namanya order block yang bisa kita pastikan ya. Maksudnya gini, order block tuh maksudnya gimana ya bahasanya? Jadi banyak orang yang memasang di harga 18.799. Paham sampai sini? Jadi meskipun kita melihat bahwa oh lagi bullish nih, lagi naik banget gitu kan. Tapi banyak orang yang memasang di angka sini guys. Jadi mereka pasang limit 18.799. Ya, dan itu pun juga bisa kemungkinan karena banyaknya permintaan di sana, ya bisa aja langsung turun ke situ. Bisa aja ya, bisa aja, kemungkinan besar. Karena gue juga pun merasa bahwa ya itu pasti gitu kan. Karena gila aja, bayangin ada order limit di situ gede banget loh. Sampai tail candle-nya aja boom. Wih, gila, sampai turun ngedrop ke bawah loh guys. Seperti itu. Karena kalau misalkan kalian perhatikan yang lain-lain tuh nih, dia udah masuk di fase di sini. Sama banget nih ya. Permintaannya di situ banyak banget guys. Jadi itu yang sangat-sangat perlu kita perhatikan, masalah limit. Dan yang perlu kita garis bersamai, ada sedikit catatan dari zcrypto.com ya. Data ini baru rilis beberapa jam yang lalu. Jadi ini tuh kan ada metric coin, jadi ada metric coin gitu kan segala macam. Dan ini juga gue updatein kepada kalian juga biar teman-teman juga lebih tahu bahwa ini tuh data valid yang gue bisa share ke kalian gitu kan, sebagai acuan, bahan pemikiran tambahan lah atau bahan riset tambahan lah untuk teman-teman sekalian gitu. Di sini dijelaskan Bitcoin telah diperdagangkan di bawah batas realisasi yang bisa menandakan kekuatan yang masuk. Nah, di sini ada catatannya. Namun, perusahaan memperingatkan bahwa kita bisa melihat penurunan lebih lanjut dengan resesi yang akan datang. Dan ingat, yang gue sampaikan ini sebenarnya berhubungan, guys. Aduh, gimana ya? Gue bingung juga sih. Jadi sini, guys ya. Nih. Jadi kan hari Kamis itu bakal ada rapat FOMC. Nah, di sini juga bakal membahas bahwa gimana nih, gitu kan, The Fed, abang-abang, amang-amang, gitu kan. Ini resesi gimana, mau dilakuin apa gimana, karena udah kelihatan banget gitu kan. Jadi harus memang kenaikan suku bunga itu memang harus dinaikin habis itu biar agar inflasi ini bisa ketekan gitu. Tapi menurut gue sih sebenarnya kalau misalkan suku bunga dinaikin jebret gitu ya, bahasanya jebret gitu kan, suku bunga gitu kan naik bes gitu. Nah, menurut gue sih sebenarnya adalah mungkin resesi itu akan terjadi, tapi tidak terlalu lama
gitu. Karena mental orang kan gini, isu ini, resesi ini tuh kan udah pas masuk di kuartal kedua kemarin. Dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. April, Mei, Juni itu udah pembahasan resesi di mana-mana, berita di mana-mana gitu kan. Jadi menurut gue secara pribadi, orang yang mendapatkan informasi yang tingkat elit, apalagi kalau misalkan kalian pantengin YouTuber yang memang memberikan update terbaru tentang hal ini. Coba aja kalau kalian lihat di YouTube gue pembahasan itu udah banyak banget, gue udah sampaikan beberapa minggu, beberapa bulan lalu tentang pembahasan resesi ini. Senior-senior gue juga bahas demikian. Jadi kalau misalkan kalian melek atau nonton video yang seperti gue gitu kan, yang ini update terbaru di pagi hari kayak gini, ya pasti kalian bakalan dapetin, oh ya udah mental kita tuh kayak resesi gitu kan. Ya udah berarti kita udah statementkan kepada kalian, ingat baik-baik sekarang kalian harus simpan uang kalian baik-baik gitu kan untuk menghadapi resesi ini. Kan gue sering banget bilang kayak gitu kan. Ya, karena jangan sampai itu maksudnya gimana ya, kita nggak bisa menahan itu juga nggak kejadian, tapi kalau kejadian kita bisa antisipasi. Nah itu banget yang gue mau beberkan atau mau gue kasih ke kalian gitu ya. Jadi saat ini kalau kalian masih royal bentar gue bersihin dulu ya. Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan kalian saat ini masih foya-foya, royal segala macam, ingat guys, ini tuh kalau misalkan resesi kejadian di Amerika Serikat, itu dampaknya bakalan kena ke Indonesia. Percayalah, itu harga bakalan naik, boom, gaji kalian masih gitu-gitu aja. Bahkan bisa jadi kalian di PHK karena perusahaan nggak bisa bayar kalian segala macam. Ini sebenarnya resesi ini hampir sama dengan keadaan COVID. Wah gila, bayangin aja guys ya. Wah, pokoknya kalian harus melek ya kayak gini. Ini bukan ancaman segala macam, tapi ini kita bisa, kalau kalian tahu ilmu ini, tahu update ini, tahu informasi ini, kalian bisa meminimalisir resiko agar kalian tidak terlalu down lah, tidak terlalu stres di saat kejadian gitu. Kita tuh udah antisipasi dengan baik, persiapannya udah mateng gitu guys ya. Terus habis itu beberapa ini ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, jika kita akhirnya mendapatkan kondisi ekonomi makro yang lebih buruk, kita bisa melihat harga turun sedikit di bawah level 15.000 batas delta. Nah, ya kan? Jadi ada order block di 18.799. Jadi ini tuh ada indikasi kan gini. Orang tuh kan lagi ambil 50-50-nya nih ya. Data metrik itu menunjukkan bahwa akan mengalami penurunan $15.000. Tapi entah kapan. Nah, untuk order blocknya ini dalam artian kebanyakan ambil di 18.000 untuk kayak yaudah cicil-cicil aja di situ, ya. Paham sampai sini? Oke. Nah, kalau kita udah paham sampai situ berarti udah aman, berarti kita udah tahu gitu, guys. Oke, gitu aja pembahasan kita kali ini. Karena ada beberapa data sih sebenarnya yang ini gue mau sampaikan kepada kalian, dan ini juga menjadi daya minus ya. Negatif juga karena Three Arrows Capital secara resmi mengajukan kebangkrutan ya. Ini berhubungan dengan dunia perkriptoan, gila. Belum lagi makro strategi yang kemarin yang hampir itu stres banget, itu sampai harga $20.000, $21.000 terus turun. Akhirnya ya gitulah. Sabar aja ya. Ingat guys, gue mau ingetin kalian, ini bukan kalian aja yang mengalami, ini semua kita mengalami ya. Ini tuh pengaruh daripada ekonomi global. Jadi bukan kalian doang yang mengalami portofolio kalian minus, enggak ya. Semua orang yang bermain di dalam dunia perkriptoan itu pasti portofolionya minus. Gue jamin. Adapun kalau misalkan mereka plus itu pun karena ya mereka nge-trade gitu, trading gitu. Udah gitu aja pembahasan kali ini. Jangan lupa kalian sebelum close video tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan pastikan kalian komen sebanyak-banyaknya di video gue sharing-sharing ya. Karena kita bakalan menuju 25.000 subscriber. Dan gue bakalan bagi-bagiin 2 juta rupiah dan 1 juta rupiah untuk masing-masing orang. Wah, keren banget ya. Semangat pagi dan tetap berusaha ya. Semangat kerja. Dan titip salam sama keluarga kalian. Dan dapat salam dari gue, Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.